Lisa ini menjadi trainee pertama YG Entertainment yang asalnya dari Asia Tenggara. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Welcome. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak sih? Ya aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sakit, atau apapun itu. Keep fighting, don't give up. Nah teman-teman, untuk hari ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, kita akan ngebahas tentang idol K-pop yang asalnya adalah dari Asia Tenggara. Dan kan juga pasti tahu dong bahwa Indonesia itu masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Mungkin ada yang mau nambahin lagi negara-negara apa saja sih yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan langsung saja kita mulai dari yang pertama, ada Lisa. Say la, Lisa love me, la, Lisa love me. Nah teman-teman, itu pasti udah pernah tahu dong bahwa Lisa ini merupakan main dancer di Blackpink. Dan bahkan teman-teman, dikarenakan kemampuan dance-nya yang sangat-sangat hebat, Lisa ini juga dijadikan mentor di program Youth With You. Dan teman-teman, kalian tahu gak sih, untuk mendapatkan kemampuan dance yang sehebat seperti sekarang ini, Lisa nggak dapat gitu-gitu aja. Lisa mendapatkannya dengan kerja keras. Dari sejak kecil dia memang sudah berlatih dance. Jadi dulunya di Thailand dia itu juga masuk ke dalam kru dance. Itu pas masih dia anak-anak loh teman-teman. Dan pada kala itu dia ngikutin audisi di YG Entertainment, dan Lisa Blackpink ini menjadi satu-satunya yang lolos di audisi YG Entertainment pada kala itu. Dan kalian tahu berapa orang yang mengikuti audisi pada kala itu? Jumlahnya ribuan loh teman-teman. Kalau nggak salah sih 4.000 lebih. Wah, debak nggak sih? Debak. Seandainya kalau aku salah nanti koreksi ya teman-teman di kolom komentar. Oke, ada kolom komentar. Itu tujuannya adalah untuk bersuara dan juga mengkoreksi jika aku ada salah di video ini. Dan teman-teman, dikarenakan Lisa pada kali itu lolos audisi di YG Entertainment, Lisa ini menjadi trainee pertama YG Entertainment yang asalnya dari Asia Tenggara. Dan setahu aku, Lisa ini juga menjadi idol K-pop pertama yang didebutkan oleh YG Entertainment yang berasal dari Asia Tenggara. Dicatat, yang didebutkan oleh YG Entertainment. Kalau kita berbicara mengenai idol K-pop pertama yang berasal dari Asia Tenggara, itu jawabannya pasti Nichkhun ya. So aku pasti Nichkhun. Karena untuk Nichkhun, dia juga sama kayak Lisa, dia juga berasal dari Thailand, dan dia itu debut di bawah agensi JYP Entertainment. Tahu boy group 2PM nggak? Nah, untuk Nichkhun itu debut di 2PM. Dan besti-besti itu pasti udah pernah tahu dong bahwa Lisa di saat menjalani masa trainee juga kan nggak mudah gitu. Apalagi dia juga pada kali itu masih sangat muda banget gitu ya kan, masih belasan tahun merantau ke negara orang. That's not easy teman-teman. Belum lagi kita rindu rumah, belum lagi kendala bahasa. Itu tentu sangat berat banget sih. Dan jujur ya, dikarenakan bagaimana teguhnya Lisa untuk mengejar impiannya, aku pasti ditanya nih sama panitia di saat aku ngikutin putra-putri kampus, siapa role model kamu? Waktu itu aku jawab Lisa Blackpink sama Taeyang, karena mereka berdua menurut aku adalah panutan aku untuk mengejar impian sih. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah ada dari kalian yang juga sama kayak aku yang menjadikan Lisa sebagai role model? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk Lisa sendiri, sama seperti member-member yang lain, Lisa juga pernah tampil di beberapa project. Salah satunya adalah di lagu Taeyang favorit aku banget yang Ringga-Lingga-Ling, Ringga-Ringga-Ling. Dan gak hanya tampil di Ringga-Lingga, untuk Lisa ini juga pernah tampil di beberapa project. Let's say, Lisa ini menjadi model untuk merek Fashion Street YG Nonagon bersama dengan BI dan juga Bobby Icon sejak tahun 2015. Next teman-teman, kita akan masuk ke idol yang kedua. Ini juga dari Thailand, yaitu Minnie. Nah untuk Minnie itu lahir dengan nama Nichayeon Tararak, dan dia juga merupakan member dari G-Idol. Dan besti-besti, kalian juga pasti tahu dong, Minnie ini kan punya suara yang waduh, keren banget coy. Kalian pernah nonton gak sih yang pas dia nge-cover yang Fiction? Itu sumpah aura dia keluar banget coy. Dan untuk Minnie juga sama kayak Lisa, dia mendapatkan kemampuannya itu bukan secara instan. Nggak secara instan langsung wah langsung hebat, nggak. Tapi Minnie juga telah melalui berbagai tahap untuk menyempurnakan bagaimana kemampuannya tersebut. Jadi pas saat masih anak-anak nih teman-teman, Minnie itu menjadi siswa nih di G-Vocal Studio di Thailand. Dan saat menjadi siswa di G-Vocal Studio, gurunya itu bilang sama Minnie, Minnie coba deh lu ikutin audisi di Cube Entertainment. Dan pada akhirnya Minnie pun ikut nih audisi di Cube Entertainment. Pada kali itu dia juga nyanyi. Ada yang tahu mungkin lagu apa yang dinyanyikan oleh Minnie? Entar langsung saja komen di kolom komentar. Dan setelah Cube Entertainment memperhatikan Minnie gitu ya kan, melihat bagaimana vokal Minnie dan juga visual Minnie yang emang udah dari dulu cantik gitu ya kan, Cube Entertainment pun tertarik, dan akhirnya Minnie ini menjadi trainee di Cube Entertainment. Dan setelah menjalani trainee dalam waktu yang tidak singkat juga, selama 3 tahun, Minnie pun debut bersama dengan G-Idol. Next teman-teman, kita akan masuk ke idol yang ketiga, ada Sorn x CLC. Well, kalau kita berbicara mengenai Sorn, jadi untuk Sorn ini emang sudah melatih vokalnya sejak itu masih berusia 14 tahun. Wow, masih sangat remaja banget ya, udah dilatih vokalnya. Habis itu di usia 15 tahun,
Dia itu memenangkan musim pertama untuk K-pop Star Hunt pada tahun 2011. Dan setelah kemenangannya itu, Cube Entertainment menghubunginya dan juga menginginkan kontrak bersama dengan Sorn. Dan setelah berdiskusi dengan orang tuanya, pada akhirnya Sorn pun pindah ke Korea Selatan dan juga menjalani trainee di agensi Cube Entertainment. Jadi ya sama kayak Mini. Dan basi-basi tahu nggak sih, untuk Sorn ini sebelum debut bersama dengan CLC nih, itu juga pernah loh menjadi penari cadangan untuk penyanyi dari Cube Entertainment pada saat itu, yakni Gina. Dan dia juga nggak sendirian, tapi ada juga 4 member CLC lainnya yang juga menjadi penari cadangan untuk Gina. Lalu kemudian di tahun 2015, Sorn ini pun debut bersama dengan CLC. Jadi dikarenakan Sorn ini kan lebih dulu debut ya daripada Lisa. Lalu apakah ini berarti bahwa Sorn ini menjadi idol girl group K-pop pertama yang berasal dari Asia Tenggara? Komen di kolom komentar ya, seandainya kalau aku salah. Next, kita ke idol yang berikutnya. Ini adalah idol yang berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dita Karang? Nah teman-teman, seperti yang sudah aku baca nih dari K-Profile, disebutkan bahwa untuk Dita itu memang sudah menunjukkan kecintaannya pada menari sejak sekolah. Jadi dia emang suka banget ngedance, dan dia juga bahkan kerap kali mengikuti dance competition seperti itu. Dan untuk prestasi dari Dita bukan hanya tentang menari saja sih, tapi waktu dia sekolah dia juga jago basket, dan bahkan dia juga jago jurnalistik loh. Wow, so multi talented. Jadi teman-teman, dikarenakan Dita ini kan punya keinginan yang kuat ya untuk tampil di atas panggung. Dita pun akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Amazing gak sih? Yaitu mengambil jurusan seni tari dan juga pertunjukan di American Musical and Dramatic Academy atau AMDA College di New York. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan di Born Star Attaining Center. Dan untuk Dita mengaku perjalanannya untuk seperti yang sekarang ini, wah, so hard banget teman-teman, solid banget. Kalian tahu gak sih, sebelum memutuskan untuk menjadi idol K-pop, Dita pada awalnya itu ngejar peran di drama-drama musikal. Jadi dikarenakan untuk Dita kan pengen banget nih tampilnya kan di drama musikal, dia pun kayak ngikut-ikut casting gitu. Tapi ternyata hasilnya nihil teman-teman. Dita juga katanya sih banyak mendapatkan peran-peran kecil. Dan teman-teman, dikarenakan kesulitan-kesulitan ini, akhirnya Dita ini mengubah jalur gitu. Dia pun memutuskan untuk menjadi idol. Nah, pada kala itu, Dita ini mengikuti audisi-audisi di berbagai agensi. Let's say, ada YG, SM, sampai JYP pernah diikutin oleh Dita. Tapi Dita nggak lolos audisi di agensi-agensi tersebut. Memang sedih teman-teman ya, karena untuk mengejar impian ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dan pada akhirnya Dita pun mengikuti audisi di Fine Entertainment. Dan di Fine Entertainment memang udah jodohnya di situ kali ya kan, keterima. Dan akhirnya menjalani trainee di Korea Selatan dan akhirnya debut bersama dengan Secret Number. Next, kita ke idol yang berikutnya. Ini ada idol yang berasal dari Filipina. Yups, kemarin baru aja debut teman-teman di grup yang bernama Lapilus dengan single Hijau. Oke, siapa lagi kalau bukan Shanti ya. Nah untuk Shanti sebenarnya dia itu blasteran Filipina Argentina. Dan dikarenakan dia blasteran, dia juga menguasai berbagai bahasa. Ada 4 bahasa langsung, mulai dari bahasa Tagalog, lalu ada juga bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan juga bahasa Korea. Amazing. Dan basi-basi tau gak sih, sebelum dia itu debut jadi idol nih, dia itu lebih dahulu populer loh di negaranya, yakni Filipina. Karena dia itu juga merupakan seorang penyanyi, model, dan juga aktris di negara tersebut. Dan kalau di Filipina, dia itu gabung di agensi yang namanya adalah Star Magic, bukan Magic yang lain. Dan di Filipina, dia juga sudah membintangi berbagai drama. Mau tau nggak drama-drama yang dibintangi oleh Shanti? Yuk kita lihat. Oke, untuk pertama itu ada yang namanya Spirits Reawaken di stasiun ABS-CBN. Dan pada kala itu dia berperan sebagai Gaby. Dan untuk drama ini tayang pada tahun 2018. Next, ada drama yang namanya adalah Familia Blondina. Dan ini juga sama, tayangnya di ABS-CBN pada tahun 2019 dan dia itu berperan sebagai Cameron. Next, ada drama di tahun 2019, stasiun yang sama juga, ABS-CBN. Judulnya itu adalah Hiwaga Engkambat. And the last, ada drama yang bertajuk Sarla, bukan Surat Cinta untuk Sarla, beda. Itu dari Indonesia teman-teman. Nah untuk Sarla ini dari Filipina dan tayangnya itu di tahun 2019 hingga tahun 2020. Wah. Dan jujur pas saat ngelihat Shanti kayak familiar mukanya ya. Sekilas kalau aku lihat sekilas aku ngelihat itu agak mirip-mirip Lisa gitu. Apakah ada dari kalian yang juga sama kayak aku pas pertama ngelihat Shanti mikirnya ke Lisa? Langsung saja komen di kolom komentar. Next, kita ke idol yang berikutnya, ada Honey dari New Jeans. Well, untuk Honey ini merupakan member New Jeans yang diketahui punya kewarganegaraan Vietnam Australia. Dan sebelum debut, yaitu diketahui menjadi bagian dari kru tari Emina Dance Crew yang berbasis di Melbourne. Ia juga diketahui lulus audisi Global Big Hit pada Oktober 2019 dan menjalani trainee selama 2,5 tahun sejak tahun 2020. Dan basi-basi tahu dong tentang lagu BTS yang na 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 na.
Yops, yang Permission to Dance. Di sana kan Hani juga jadi cameo gitu, bersama dengan Leo dan juga sama Minji nggak sih? Yops, I guess so. Dan teman-teman, untuk list yang terakhir itu ada Belle. Nah, untuk Belle sendiri, dia ini merupakan idol K-pop yang asalnya itu adalah dari Filipina. Dan untuk Belle ini debut di 2 grup loh. Grup yang pertama itu namanya adalah Good Day, dan grup yang kedua itu namanya adalah Signature. Dan baik untuk Good Day sama Signature itu sama-sama berada di bawah agensi C9 Entertainment. Jadi teman-teman, setelah Good Day ini dibubarkan, barulah Belle itu masuk lagi ke girl group terbarunya C9 Entertainment yang Signature. Well, besti-besti, itu adalah idol-idol K-pop yang asalnya dari Asia Tenggara. Apakah kalian akan menjadi the next idol dari Asia Tenggara? Aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulke Pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada yang perlu dikoreksi. Koreksi di kolom komentar. Anyway, kita ada kelupaan gak sih idol K-pop cewek yang asalnya dari Asia Tenggara? Jika aku kelupaan, nanti tulis namanya di kolom komentar, oke? See you next time di video berikutnya. I'm Sulke Pamit. Thanks for watching. Goodbye.